Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok 2 akan membacakan sebuah materi akidah akhlak yang berjudul musawah. Nah, musawah ini persamaan derajat. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Zulkifli Kanafaro Oli'i dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dari musawah. Pengertian musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan dan juga menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan juga martabat yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Halil Hairul Lubis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Yamani qala, azariyu hikayatan ani utaibihi, innan nabiyya arada bihazanan nasa mutasawwana fin nasabi. Laisa ahadin minhum fadlu, walakinnahum asbau kalibil mi'atin laisa fiha rahilatan." Yang berarti, dari Abi Al-Yaman Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi bahwa sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka itu serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Ibzaki dari kelompok 2. Musawah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu, semisal pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Unzur makola wala tanzur man kola." Pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Salsa Bilageni. Saya akan menjelaskan tentang hikmah atau manfaat dari konsep musawah dalam Islam. Yang pertama, kesetaraan di mata Allah. Konsep kesetaraan gender dalam Islam menggarisbawahi bahwa setiap individu, baik pria dan wanita, memiliki nilai yang sama di mata Allah. Dalam pandangan Islam, setiap individu akan dihakimi berdasarkan perbuatan atau ketakwaannya, bukan berdasarkan jenis kelaminnya. Yang kedua, keadilan sosial. Prinsip kesetaraan gender dalam Islam menciptakan dasar untuk keadilan sosial. Ini berarti bahwa hak-hak dan tanggung jawab di antara pria dan wanita harus diterapkan secara adil dan setara dalam kehidupan sehari-hari. Hai teman-teman, saya Naila Zalsabila Hiwa. Saya akan menjelaskan hikmah atau manfaat dari konsep musawah dalam Islam. Yang ketiga ada perlindungan hak perempuan, yaitu konsep musawah dalam Islam juga berarti perlindungan hak-hak terhadap perempuan, seperti hak pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk memiliki harta benda pribadi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memperlakukan wanita dengan adil dan menghormati hak-haknya mereka. Dan yang keempat, ada partisipasi perempuan, yaitu kesetaraan gender dalam Islam yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat, politik, dan ekonomi. Ini memungkinkan perempuan untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Hai teman-teman, saya Adelia. Saya akan menjelaskan pemberdayaan perempuan, pemahaman agama yang lebih baik, dan kontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik. 5. Pemberdayaan perempuan. Konsep musawah dapat membantu dalam pemberdayaan perempuan, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan. Ini melibatkan memberikan perempuan akses yang lebih besar ke pendidikan, pekerjaan, dan tanggung jawab sosial. 6. Pemahaman agama yang lebih baik. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender dalam
Islam dapat membantu masyarakat Muslim untuk memahami agama mereka dengan baik dan menghindari penafsiran yang salah tentang peran perempuan dalam Islam. 7. Kontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik. Dengan mempromosikan kesetaraan gender, konsep musyawarah dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan dan perdamaian. Perkenalkan, nama saya Aulia Marsana Zawa Hilala. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh persamaan derajat. Dalam konteks hukum Islam, persamaan derajat equality before the law adalah prinsip bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang mereka dianggap sama di mata hukum. Ini berarti bahwa hukum dan prosedur hukum harus diterapkan secara adil dan setara terhadap semua orang. Nah, berikut adalah beberapa contoh persamaan derajat dalam Islam. Yang pertama, pernikahan dan perceraian. Dalam hukum Islam, baik pria maupun wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam pernikahan dan perceraian. Kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka. Dan mereka juga memiliki hak untuk menceraikan pasangan mereka jika syarat-syarat yang diterapkan oleh hukum Islam terpenuhi. Yang kedua, yaitu warisan. Meskipun ada beberapa dalam pembagian warisan antara pria dan wanita dalam Islam, sebagian besar warisan wanita setengah dari warisan pria. Hukum Islam memberikan persamaan derajat dalam hal hak untuk menerima warisan. Baik pria maupun wanita memiliki hak untuk menerima bagian warisan yang sah sesuai dengan hukum Islam. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Siti Azra Zubair. Saya dari kelompok 2 Akidah Halak. Saya akan menjelaskan contoh musyawarah dalam konteks hukum Islam. Yang ketiga, pengadilan. Dalam sistem hukum Islam, pengadilan harus memberlakukan persamaan derajat di mata hukum. Baik pria maupun wanita memiliki hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan, berbicara di depan pengadilan, dan memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pengadilan. Yang keempat, hak dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks masyarakat, Islam mendorong persamaan derajat dalam hak dan tanggung jawab sosial. Baik pria maupun wanita memiliki kewajiban untuk berbuat baik, memberikan dukungan kepada keluarga mereka, dan membantu orang yang membutuhkan. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mafira Mahmud. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan contoh musyawarah dalam konteks hukum Islam nomor 5 dan 6. Kebebasan beragama. Islam mengakui hak setiap individu untuk memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini berarti bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agama mereka tanpa tekanan atau paksaan. 6. Pendidikan. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai hak bagi semua individu, termasuk perempuan. Semua orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlin Septianingsih Sulaiman. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan kesimpulan tentang prinsip persamaan derajat dalam Islam. Kesimpulan dari prinsip persamaan derajat dalam Islam adalah bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang mereka dianggap setara di mata hukum dan agama. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, martabat manusia, dan kebebasan yang dianut dalam ajaran Islam. Beberapa contoh implementasi prinsip persamaan derajat dalam Islam melibatkan hak yang sama dalam pernikahan, perceraian, warisan, pengadilan, pendidikan, dan kebebasan beragama. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi prinsip ini dapat bervariasi di antara negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan bahkan di antara masyarakat yang berbeda dalam negara yang sama. Beberapa masyarakat dan negara telah lebih progresif dalam menerapkan prinsip persamaan derajat, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam penafsiran
penafsiran dan praktik hukum Islam. Dalam semua konteks, prinsip persamaan derajat di dalam Islam adalah dasar yang penting untuk memastikan perlakuan adil dan setara di antara semua individu dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip agama tersebut.